Om semuanya. Malam, ya kita akan mulai malam puji sabda kita hari ini. Sebelum mulai mari kita menyiapkan hati kita dulu, merenungi untuk memulai supaya kita siap untuk bertemu pada Tuhan. Oke, puji Tuhan kita hari ini bisa bertemu sini untuk bersekutu bersama. Kayaknya aku terakhir ikut malam puji sabda itu sebelum pandemi ya pas di sini. Jadi berarti ini malam puji sabda aku pertama kali setelah pandemi. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul di sini ya. Oke, karena kayak selama pandemi bahkan sebelum-sebelumnya sih kita berasa biasanya di rumah, kayaknya apa ya, kalau di rumah tuh dulu pas pandemi tuh kayak mau ngapain juga bingung gitu. Cuma ternyata pandemi tuh bikin kita belajar kalau misalkan setiap apapun dalam hidup kita, setiap detik dalam hidup kita tuh berharga banget karena begitu indahnya kasih Tuhan pada kita. Tuh, mari kita nyanyikan seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas peran serta Engkau dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti malam puji dan sabda. Terima kasih Bapak. Berkatilah juga mereka atau jemaat-jemaat yang belum hadir sampai saat ini, dan juga mungkin mereka dalam perjalanan, dan Tuhan juga menyertai mereka untuk sampai di tempat ini. Kami juga bersyukur sudah ada pendeta Norman yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami, dan Tuhan juga berkati dia. Terima kasih ya Bapak, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke, tema hari ini ada yang tahu? Tadi udah di spill ya pas lagi awal sebelum mulai. Ada yang tahu tema hari ini? Betul, integritas sampai akhir. Waktu aku dikasih tema ini dan ayatnya, pas aku baca tuh ternyata tentang kesetiaan. Yang namanya kesetiaan tuh kalau buat aku pribadi tuh bukan hal yang mudah ya.
Contohnya, aku kan lagi setia, ngomongnya mungkin baiknya hidup sehat. Jadi kalau ngomong diet kan kesannya, ini diet, enggak lah, hidup sehat tuh kan. Jadi ya hidup sehat itu bukan hal yang mudah sekali ya. Apalagi nih misalkan makan siang di kantor gitu kan. Di kantor aku kan nggak ada makanan, jadi cuma di depan tuh cuma ada warteg ibu-ibu lah gitu. Yang tiap hari menunya ya suka-suka tuh ibu-ibu lah, kadang dia soto lah, besok dia rawon, besok dia apa gitu kan. Jadi kalau makan kan pasti sama teman kantor nih, ya kan. Nah, aku mah coba pesennya soto tanpa nasi, kan lagi hidup sehat ya soto doang gitu. Yang lainnya udah pesen soto, pesen nasi lagi, tambah mendoan, tambah lagi bakwan. Wah itu ngiler luar biasa sih lihatnya sih. Kadang bandel nggak ya? Ya tergantung mood ya. Kadang kan maunya setia nih. Cuma kan ya dikit-dikit comot-comot dikit boleh lah gitu. Cuma ya kadang akunya harus ngerem supaya tujuan aku tercapai gitu. Itu contoh yang kecil, apalagi kalau kita setia sama firman Tuhan yang ngikutin duniawi itu lebih enak dibanding ngikutin maunya Tuhan. Betul? Nah jadi semoga dari malam puji Sabta hari ini firman yang dibawain kita bisa belajar sama-sama untuk gimana sih kita supaya bisa setia dan punya integritas sama kiranya Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan karena hanya Dia bisa dibesarkan bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oke, setelah ini aku mau ajak kita semua di sini untuk ada sedikit games. Gamesnya simpel aja. Jadi nanti akan ada 2 pilihan di layar itu. Pilihannya itu misalkan yang A berdiri, yang B duduk. Jadi Om Tante kayak sekian tuh tinggal ikutin aja. Kalau pilihannya A berarti berdiri, ada yang duduk itu aku tulisin di slide. Oke, kita mulai dari pilihan yang pertama. Coba kita lihat ya. Ini selalu jadi perdebatan di antara netizen Twitter dan sebagainya ya. Kalau makan bubur, buburnya bubur abang sih biasanya kalau ini ya, yang pagi-pagi itu yang ada satenya ya. Buburnya yang tidak diaduk apa diaduk? Coba kita lihat pilihan kita. 1, 2, 3. Adina berdiri. Oke, berdiri ya. Coba kita tanya alasannya ya. Dri, kenapa Dri? Buburnya nggak diaduk Dri? Karena kalau
mungkin Om Tante tahu kalau diaduk tuh kadang kayak kerupuk apanya gitu itu melempem jadi nggak enak gitu teksturnya. Michelle pilih apa, Michelle? Aku Kan dia nggak ada tempat duduk. Oh dia duduk ternyata Michelle bubur yang dia aduk. Coba Michelle. lebih seru aja kecampur gitu semua makanannya. Seru campur. Jos apa Jos? Aduk kan aduk Jos? Duduk sih berarti diaduk ya? Ya aduk. Kenapa Jos? Alasannya Jos? Oh lebih medok. Ya, oke. Oh kalau aduk gak ada rasanya kata Brian. Oke, ini baru pilihan pertama guys. Udah semangat banget nih. Coba kita lihat yang kedua. Boleh duduk lagi semua, duduk dulu. Kita lihat yang kedua. Masih ada perdebatan nggak ya nih? Let's see ya. Nah, kalau pergi jalan-jalan, cuma ada pilihan gunung atau pantai. Kira-kira kita pilih apa nih? 1, 2, 3. Cijen, kenapa Cijen pilih gunung? Sama Pak Tendra, dingin, adem. Karena Jakarta udah panas. Jakarta udah panas, polusi ya. Jadi ke tempat tinggi ya. Tapi emang kalau di pantai ada apa polusi gak ya? Ada. Ancol. Oke, coba kita tanya yang duduk. Oh, Cici Rina nih. Cici Rina duduk di pantai apa, Ci? Fotonya lebih bagus buat Instagram ya, Ci ya? Buat Instagram ya, Ci, fotonya ya, Ci ya? Oh, di Instagram lebih bagus, like-nya lebih banyak kalau di pantai. Oke. Let's see, kita coba lihat pilihan berikutnya ada apa ya. Coba. Nah, tim kopi atau tim teh nih yang di sini. 1, 2, 3. Wah. Pak, kenapa nih Pak? Kopi Pak? Kenapa kopi? Karena kopi itu rasanya membuat saya lebih seger daripada minum teh. Coba kita tanya yang pilih teh. Tante kenapa Tante pilih teh Tante? Tante namanya siapa? Maaf aku nggak hafal. Namanya Aling nih. Sebenarnya dua-duanya suka, tapi lebih banyak teh sih. Kopi kalau udah jam 2 atau ke bawah itu nggak bisa tidur. Ya, saya kopi takut gak bisa tidur. Oke, sip. Masih ada lagi, tenang, masih ada lagi pilihan yang lain. Ini semangat ya kalau suruh milih ya, semuanya ya. Kita lihat ya. Nah, mie instan goreng apa mie instan yang kuah? Nah, susah kan nih, udah pikir ya. Wah, oke 1, 2, 3, apa pilihannya? Wah, ternyata tim kuah lebih banyak dibanding tim goreng. Oh, nggak makan mie instan. Sehat ya, soalnya udah sehat ya, bener. Om, kenapa Om pilih goreng Om? Boleh tahu Om? Lebih enak, bener sih lebih enak. Yang tim kuah, Brian. Kenapa Brian? Brian tim goreng ya? Goreng. Yang kuah, coba Om, kenapa Om tim kuah Om? Ya lebih enak aja ada kuahnya. Gitu. Oh, lebih enak yang ada kuahnya, oke. Pakai nasi, tuh katanya lagi, pakai nasi lagi ya. Oke, kita lihat masih ada lagi sih harus ya. Nah, kira-kira kalau disuruh pilih nih hari Minggu yang indah, hari libur ya. Nih, kebaktian online atau kebaktian offline? Oke, yuk 1, 2, 3. Ternyata di sini karena datang ke sini timnya offline ya. Berat nih, pada sukanya offline ternyata nih. Ini gak ada online, Michelle online offline? Saya online, Kenapa kok? Offline. karena bisa milih waktu. Oh milih waktu. Jadi kalau bangunnya kesiangan, tuh. Bisa bangunnya kesiangan? Bisa. Kalau. Benar, saya juga tim online nih kebetulan. Soalnya kan saya nggak pagi banget sebenarnya ngajar sekolah minggu kan pagi tuh. Bangun aja udah suka telat ikut sekolah minggu tuh. Jadi biasanya suka ngatur waktu sendiri untuk bisa kebaktian gitu.
Oke, kita lanjut ya. Harusnya masih ada satu lagi sini. Kalau misalkan kebaktian jam 9 dihilangkan dari GKI Gading Indah. Ya, jadi kebaktian cuma ada 2 pilihannya. Kebaktiannya pagi banget jam 7 atau kebaktian sore yang jam 5 sore. Coba tuh 2, 3. Wow, di sini banyak morning person ternyata ya. Let's see. Halo, Tante. Boleh tanya, Tante kenapa kebaktian pagi, Tante? Saya biasa bangun pagi soalnya. Kalau kebaktiannya sore, Om? Bangunnya pas-pasan. Oke, thank you semua. Udah sih, udah selesai pertanyaan kita hari ini. Jadi kalau misalkan dari kuis ini itu kenapa sih aku akhirnya pilih kuis ini, karena kalau menurut aku tuh kayak setiap pilihan kita, ya ibarat tadi deh yang pertama kita makan bubur, yang diaduk atau nggak diaduk. Mau itu bubur diaduk apa nggak diaduk, kita kan tujuannya makan bubur. Kita harus ambil tuh sendok untuk dimakan. Kalau aku merenungkan tuh sama kayak kesetiaan sih. Jadi kalau misalnya kita tidak bertindak, tidak disuruh tindakan, ya kesetiaannya ya sia-sia. Kalau kita nggak bertindak untuk ngambil tuh sendok, ya kita nggak akan makan bubur. Gitu. Jadi kayak apapun pilihan kita, mau A atau B, mau kebaktian pagi apa siang, kita harus tahu tujuan kita apa. Jadi kita bisa melangkah untuk bertindak. Gitu. Jadi semoga nanti kita belajar sama-sama kenapa sih perlunya ada kesetiaan lagi lebih dalam dengan Bapak Pendeta ya. Oke, sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu bagiku. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan karunia yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Sehingga dengan segala keberadaan diri kami hari ini, kami boleh hadir dalam ruang ini. Terima kasih karena kuat kuasa Tuhan, kami dengan segala keterbatasan diri, di tengah banyaknya persoalan yang mungkin sedang kami hadapi, di tengah-tengah letihnya fisik kami, di tengah padatnya aktivitas, rahmat Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami hadir dalam persekutuan hari ini. Kiranya hari ini di tempat ini kami semakin mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal sesama lebih akrab. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan bagian sabda, rahmat Allah yang menolong dan memampukan. Sehingga dengan segala keterbatasan, hari ini kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia.
Karena kami bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, namun kami juga merenungkan dan melakukan firman itu di tengah kehidupan yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sehat semuanya? Sudah kenyang? Ada yang belum kenyang Bapak Ibu? Sudah dapat kebagian semua ya tadi ya? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab suci atau gadget suci boleh dibuka. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua ditulis demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai di sini firman Tuhan bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Norman. Saya pendeta di GKI Halimun. Saya melayani di GKI Halimun. Masuk di GKI Halimun saya sejak tahun 2013. Sejak saya praktek. Lalu tidak pernah keluar sampai hari ini gitu ya. Saya melayani secara khusus, saya mendampingi komisi remaja. Jadi sebagian besar kalau jadwal khotbah saya itu dapat di komisi remaja atau komisi pemuda. Jarang sekali dapat kebaktian umum. Dan senang ketika hari ini ada persekutuan yang datang usianya banyak begitu ya. Ada yang pemuda, remaja, ada yang dewasa. Hari ini kita merenungkan tema integritas sampai akhir gitu ya. Pertanyaan saya adalah, loh? Oke. Integritas orang percaya itu realita atau ilusi Bapak Ibu? Kita merenungkan tema integritas sampai akhir. Pertanyaan saya, integritas orang percaya itu realita atau ilusi? Boleh? Realita atau ilusi Bapak Ibu? Yang jawab nanti saya kasih handphone. Handphonenya Pendeta Stira dan Pendeta Novita. Oh saya buka contekan dulu ya. Jadi tadi saya diinfo, katanya ada hadiah bagi Bapak Ibu yang berhasil menjawab pertanyaan. Syaratnya hadiahnya ambil sendiri. Nah saya buka contekan dulu ya. Ini contekan pertanyaan ketika ada lomba 17 Agustus di GKI Halimun kemarin. Jadi nanti sambil saya gocek dikit begitu, yang bisa jawab langsung naik begitu pulang begitu ya. Oh enggak. Kira-kira integritas orang percaya itu realita atau ilusi Bapak Ibu? Realita. Serius realita. Betul. Yakin. Seberapa banyak umat GKI Gading Indah yang meyakini kalau integritas orang percaya itu sebuah realita? Boleh angkat tangan.
lebih banyak yang meyakini kalau integritas itu ilusi ya. Kenapa begitu? Karena memang realitanya begitu ya Bapak Ibu, benar gak? Kita ketemu dengan orang-orang yang namanya Kristen. Kristen apa? Pro-setan ya betul ya. Oh Protestan. Kristen Protestan tapi Kristennya cuma di hari Sabtu atau di hari Minggu atau di gereja. Betul ya? Kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang katanya kalau bicara ini adalah murid Kristus. Tapi antara kata dan perbuatan tidak sama. Ada orang-orang yang kemudian ya berlaku menjadi sosok Kristen itu hari Minggu dia sangat S3, suci, saleh, sempurna gitu kan. Penuh dengan Roh Kudus. Ntar hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu apa itu? Roh kuda gitu. Dia suka tendang sana sini, sikut sana sini. Maka rasanya dalam persekutuan kita sering menjumpai rasanya integritasnya hanya sebuah polesan atau tempelan. Kalau kita bicara soal integritas Bapak Ibu, integritas itu kan dari bahasa Latin integer. Yang artinya mencakup aspek baik lahiriah, moral, etika, karakter dan sebagainya. Integrity bahasa Inggris artinya menyeluruh. Atau kalau bahasa Indonesia menyebut integritas dengan sebuah kejujuran, mutu, sifat. Maka orang yang punya integritas berusaha bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip normatif. Orang yang berintegritas dia akan satu kata dan perbuatan sama. Maka jangan-jangan dalam hidup ini ketika temanya adalah integritas sampai akhir, jangan-jangan kita ketemu orang-orang yang gak punya integritas. Saya pendamping remaja, jadi ada banyak anak remaja yang sering curhat ke saya. Biasanya soal pacar. Kalau anak pemuda soal pekerjaan. Bagaimana situasi di kantor ya, toksik teman-temannya dan sebagainya. Atau soal pacar, aduh kak aku sudah begini begitu, ditinggalin begitu kan. Teman-teman ini pemusik dan ini udah punya pacar belum? Mantan, mantan manusia setengah setan ya. Bukan, mantan itu manis diingatan ya. Jadi kadang reuni gitu kan. Mereka, saya pacaran pertama kali kelas 3 SD. Jadi saya sering ketika anak-anak ini curhat, aduh kak, padahal sudah bareng kak, kemana, udah jalan sekian lama kak, padahal sudah mempersiapkan, udah mau tunangan, ditinggal. Aduh kak, dia ngomongnya begini, ngomongnya begitu, ternyata realitanya enggak. Sama sebenarnya enggak cuma pacaran, pernikahan juga begitu ya Bapak Ibu. Kadang kalau masa promosinya habis, pasangan kita ketahuan ya aslinya ya. Iya kan? Ini dalam hati aja Bapak Ibu enggak apa-apa. Kita ngomongin integritas begitu kan. Seorang yang berintegritas selalu berusaha bertindak berdasarkan kebenaran kan. Taat. Begitu kan. Nah lalu ketika kita bicara soal integritas Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, ada sebuah penelitian perbedaan negara berkembang dengan negara maju. Beberapa orang kemudian mencoba mencari, apa sih yang menyebabkan perbedaan antara negara berkembang dan negara maju? Kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Apa Bu yang membedakan negara berkembang dengan negara maju? Pendapatan per kapita oke. Beda pendapat itu biasa ya. Beda pendapatan itu yang luar biasa ya Bu. Pendapatan per kapita itu yang membedakan. Ada lagi. Disiplin. Oke. Taat lalu lintas, kemana-mana pakai SIM begitu. Bawa SIM kan ya kalau naik motor, naik mobil. Kalau Indonesia kan kadang gak punya SIM. Jalan kan begitu ditilang SIM-nya mana nih? SIM Salabim 50.000 gitu kan. Apalagi Bapak Ibu? Pendapatan per kapita, disiplin. Apalagi yang bikin kita beda antara negara miskin dengan negara maju? Sebenarnya tidak tergantung pada usia negara. Tidak tergantung pada sumber daya alam. Tapi pada perilaku. Kalau kita bicara soal usia negara, Mesir itu sudah lama merdeka. Tapi dia kalah dengan Jepang. Ya kan? Bicara soal sumber daya alam, Indonesia dan Jepang melimpah mana Bapak Ibu? Indonesia. Tapi kenapa Jepang lebih maju?
Australia lebih maju dan sebagainya. Karena pada sikap perilaku masyarakatnya salah satunya disiplin. Lalu bicara apa? Integritas. Indonesia ini kan kita harus mengakui bahwa integritas kita ini kan kadang ya belum sangat baik. Kenapa orang Indonesia kalau pergi ke Singapura bisa nggak buang sampah sembarangan? Mentalnya takut didenda. Kenapa kita tidak masuk jalur Transjakarta? Karena di depan ada polisi. Kenapa kita pakai helm kalau naik motor? Karena takut ditilang. Ya kan? Bukan karena sebuah kedisiplinan, bukan sebuah integritas gitu kan. Kenapa kita misalnya harus olahraga? Kan sebenarnya supaya tubuh sehat. Benar ya? Kenapa tadi liturgus mengatakan bicara soal menjaga pola makan gitu kan? Makan. Tapi ada banyak tantangannya. Tadi saya ditawarin makan, saya itu jam 7 sudah enggak makan Bapak Ibu. Saya makan cuma sehari sekali jam 2 siang tadi. Bukan karena supaya diet, supaya hemat. Enggak, saya mencoba untuk tidak makan nasi lah, bukan nasi ya, makan berat lah. Kalau pagi hanya minum kopi begitu ya, malam begini ya minum teh begitu. Kalau ibu tadi minum kopi jam 2 enggak bisa tidur begitu, saya mah minum kopi tidur aja gitu. Perbedaannya adalah pada perilaku masyarakatnya. Pernah dengar saya enggak tahu ini kisah nyata atau ini hanya sebuah cerita saja soal kisah tembok besar Tiongkok Bapak Ibu. Bagaimana Tiongkok itu mencoba untuk melindungi negaranya dari serangan bangsa-bangsa barbar. Dia membangun tembok sekian lama, gede panjang, mungkin sebagian sudah pernah ke sana ya, sudah pernah lewat foto dan sebagainya. Dikatakan 100 tahun pertama tidak pernah ada serangan yang berhasil meruntuhkan tembok besar Tiongkok. 100 tahun pertama, semua yang menyerang gagal saudara. Tapi tiba pada satu masa, serangan berhasil. Bukan karena temboknya rapuh, tapi karena penjaga temboknya disuap. Saya nggak tahu ini kisah nyata atau hanya sebuah cerita yang kemudian melegenda. Tapi di situ kita belajar pada kisah ini, Tiongkok berhasil membangun tembok pada masa itu, tetapi dia gagal membangun integritas prajuritnya. Hari ini saudara kita bicara soal Filipi, masyarakat Filipi dan kehidupannya. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus begitu ya Bapak Ibu. Diberikan kepada jemaat di Filipi. Yang menarik ada satu ungkapan Bapak Ibu ketika kita membaca dalam teks yang kita baca. Ada satu teks yang sangat terkenal. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini teks yang sangat terkenal dari Filipi, bicara soal kenosis, soal mengosongkan diri. Filipi ini Paulus melayani bersama dengan seorang perempuan di Filipi. Ada yang tahu namanya? Kalau tahu dapat tas. Rasul Paulus melayani di Filipi bersama dengan seorang perempuan. Siapa namanya Bapak Ibu? Perintis gereja Filipi bersama Paulus. Tas pertama, tumbler, wah lewat semua ini. Lydia, ya bersama dengan Lydia. Panitia tasnya buat saya ya. Lalu di Filipi juga Rasul Paulus membebaskan seorang yang terkena roh tenung begitu ya. Nah Filipi ini sebuah kota Imperium Roma. Karena begitu penting Filipi bagi Roma maka dijadikan sebuah imperium begitu kan. Yang menarik Paulus mengajak orang-orang Filipi untuk memfokuskan dirinya kepada Kristus. Kenapa? Karena pada masa itu baik orang-orang Kristen di Filipi maupun masyarakat pada umumnya memberikan fokusnya, meyakini bahwa yang punya otoritas itu adalah Kaisar Agustus. Tapi Rasul Paulus mengatakan yang punya otoritas itu Allah loh, Tuhan. Maka diajarkan, menarik
orang-orang Kristen Filipi agar mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Lalu berkisah soal bagaimana Yesus melepaskan hak miliknya ketika menjadi manusia. Rasul Paulus melepaskan segala sesuatunya ketika dia mengenal Kristus. Maka orang Kristen Filipi diminta untuk melepaskan segala sesuatunya, menyerahkan diri seutuhnya kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat bahasa aslinya, ayat yang ke-7, kenosis, mengosongkan diri. Ini adalah spiritualitas Yesus. Bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh tunduk pada kehendak Bapa. Ketika saya merefleksikan kenapa kita harus ngomongin integritas sih? Lalu teksnya adalah Filipi. Lalu ada tokoh panutan ya, saya dikasih itu. Tokohnya adalah seorang muda, Walter Mongisidi. Saya merefleksikan kenapa sih bicara soal kesetiaan, ketaatan, teks ini lalu bicara soal integritas. Karena rupanya inilah sisi spiritualitas Yesus Bapak Ibu. Bicara soal Yesus, sisi spiritualitasnya adalah kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Kalau Yesus tidak rendah hati, dia tidak mau mengosongkan dirinya. Dari Tuhan turun menjadi manusia, mati di kayu salib. Kalau dia tidak taat, dia tidak mau memikul salib. Harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di kayu salib. Tapi Kristus yang setia memikul itu. Integritas Tuhan itu yang luar biasa. Yang kemudian menjadi cerminan bagi hidup persekutuan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan konsep soal ini Bapak Ibu sekalian, ini kan pujian begitu ya. Yesus rendah hati, taat. Yang menarik pada masa kini konsep ini dibutuhkan saudara. Kalau kita ngomongin soal kerendahan hati, tujuannya apa Bapak Ibu? Kita bicara soal mewujudkan kehidupan Kristus itu mau mewujudkan kehidupan dengan umatnya. Kristus mau merasakan penderitaan manusia agar mampu menyelamatkan mereka. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, dia tidak bisa berelasi dengan kita. Tuhan itu kan besar, agung, akbar. Kalau di perjanjian lama bahkan ketika orang mau ketemu Tuhan, orang itu hanya lewat pengantara. Orang-orang yang khusus. Relevansinya apa? Pengikut Kristus seharusnya dapat meresapi kerendahan hati Kristus dan mengekspresikan secara nyata dalam hidupnya. Maka kalau Bapak Ibu Saudara dan saya meyakini bahwa kita adalah pengikut Kristus, seharusnya kita menjadi orang-orang yang rendah hati seperti Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus, kita mengaku bahwa diri kita adalah Kristen. Tapi apakah kemudian kita menjadi orang yang rendah hati dalam kehidupan kita? Atau kita menjadi orang-orang yang justru arogan. Kita juga bicara soal ketaatan Tuhan. Kristus taat kepada kehendak Bapa, menyerahkan nyawanya. Maka jadilah seperti sifat-sifat Kristus yang taat. Sehingga orang percaya seharusnya menerapkan ketaatan itu dalam area hidup kita. Tadi sudah digoda oleh MC kita ya Bapak Ibu. Offline atau online gitu kan. Saya mencoba memancing untuk offline gitu kan. Gak ada yang tergoda loh. Luar biasa sekali. Atau saya salah tempat gitu. Tadi dicoba kan soal gunung atau pantai gitu kan. Indomie rebus atau Indomie goreng gitu kan. Itu kan Bapak Ibu kalau mau belajar sehat tadi liturgus kan mengatakan godaannya kan besar. Makan Indomie pakai nasi, Indominya double. Itu berapa kalori Bapak Ibu kan? Kita mau hidup sehat itu taat untuk hidup sehat susah. Taat untuk setia. Di dalam kehidupan pernikahan tidak mudah, betul ya Bapak Ibu? Tantangannya kan ada saja. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Karena perawatannya lebih mahal. Lebih hijau. Iya kan? Kita ngomongin soal taat pada Tuhan ketika kita menjadi seorang orang tua begitu sebagai pasutri punya anak, kita taat kepada Tuhan. Bagaimana mendidik anak secara Kristiani. Kita tahu di gereja diajarkan ada bulan keluarga dan sebagainya, tetapi realita di rumah. Bukankah acap kali ada luka-luka yang dihadirkan orang tua terhadap anak-anaknya? Atau anak terhadap orang tuanya? Bagaimana kita diajak oleh Kristus untuk taat, setia sampai mati. Tapi kemudian kehidupan kita sehari-hari kan digoncangkan oleh banyak hal yang membuat kita kadang menjadi tidak setia. Contoh paling simpel, sebagian besar sudah menikah.
Untuk menjalani kehidupan pernikahan yang setia kan godaannya banyak ya Bapak Ibu, tadi saya bilang ya. Saya itu menikah itu 13 Oktober 2012. 13. Kenapa saya pilih tanggal 13? Gedungnya murah Bapak Ibu. Enggak ada yang mau pakai tanggal 13. Itu murah. Saya nikah di gedung Bea Cukai ya, Jakarta Timur. Kenapa tahun 2012? Karena katanya 12 kiamat ya. Sebelum kiamat saya nikah dulu gitu. Ketika saya menjalani kehidupan pernikahan kan, ketika kita menikah lalu di depan altar ini kan, janji pernikahan kita adalah aku mencintaimu sampai kebosanan memisahkan kita. Oh bukan, kematian. Ya kan, kita harus mencintai pasangan kita sampai mati. Lah kalau pasangan kita nggak mati-mati. Ya dicintai Bapak Ibu terus ya kan. Tapi persoalannya kita mau mencintai pasangan kita yang aduh Tuhan Yesus. Kalau kita ketemu kan. Ya kalau masa-masa pacaran, masa-masa awal itu kan masa promosi masih berlaku itu kan semuanya indah-indah ya Bapak Ibu. Begitu katanya kan 5 tahun pertama itu kan kehidupan pernikahan yang berat kan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Perasaan berat banget kehidupan pernikahan. Menikah, belum mertua ngajak ribut kan. Kamu nikah dengan anak saya tapi kamu gak bisa masak. Ada ya yang dulu dibegitukan ya. Itu tuh mau bangun rumah tangga apa rumah makan kan. Wah harus bisa masak. Rumah tangga kita berpikir bahwa rumah tangga itu isinya indah tapi tiap hari kita nangis. Ya itu namanya rumah duka lah ya. Ada aja persoalannya kan hal-hal sepele yang membuat kita kemudian berantem satu dengan yang lain. Saya dididik oleh mama saya asli dari Wonosobo Bapak Ibu. Maka tadi kalau ditanya milih pantai atau gunung, ya saya milih pantai. Orang lahir di gunung ngapain ke gunung gitu kan. Istri saya milihnya pantai. Jadi kalau wisata disuruh survei kayak tadi berantem kami gak jadi pergi tuh. Istri saya suka gunung, saya suka pantai. Ketika saya menikah dengan istri saya berpikir bahwa istri saya adalah orang princess begitu kan. Orang paling baik yang akan Tuhan hadirkan dalam hidup saya. Dia pun berpikir sebaliknya. Tapi ketika menjalani kehidupan pernikahan, aduh Tuhan Yesus. Ada banyak hal kecil yang kemudian bisa menggeser kesetiaan kita di dalam kehidupan pernikahan. Bapak Ibu kalau pencet pasta gigi dari bawah, dari tengah apa dari atas? Atas, tengah. Begini Bapak Ibu, mama saya mengajarkan kalau pencet pasta gigi dari bawah sampai atas ujung, kalau udah ujung digunting, colek gitu kan. Kalau istri saya enggak, asal aja kan, pencet. Jadi kalau saya mau mandi, belum mandi saja sudah pengen berdosa begitu kan, emosi. Tuhan Yesus ini kenapa sih enggak rapi? Keluar kamar mandi. Kadang ada anggota keluarga kita yang enggak matiin lampu. Ya kan? Masuk nyalain, lewat ruang tamu nyalain, ke garasi nyalain. Sehari dia muter itu rumah kita udah terang kayak mau ulang tahun gitu kan. Terang beneran. Istri saya begitu, kami sering ribut. Belum masalah handuk. Habis mandi ada yang naruh di sofa, ada yang di ranjang, ada yang di teras. Oh enggak, kalau di teras ya dijemur maksudnya kan. Itu baru yang segitu kan. Hal-hal yang kemudian kalau enggak disikapi melukai, ditumpuk kan. Suatu hari saya dan istri saya pergi ke psikolog Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami itu sering ribut. Sering berantem dalam kehidupan pernikahan. Maka saya bilang ketaatan pada Kristus itu enggak gampang, integritas kita. Di mimbar saya bisa mengatakan kasihilah pasanganmu. Tapi kan berat banget dapat pasangan. Istri saya juga, waduh ini suami macam ini misalnya kan. Di kantor kan kita tahu di gereja dikatakan kasihilah sesamamu. Kemudian di kantor kita ketemu anggota sesama di kantor, teman yang nyebelin kan. Yang kita mikir aduh Tuhan ini dinosaurus saja punah dia masih hidup gitu kan. Karena ribut terus sering gontok-gontokan lalu kami bilang oke deh kita ke psikolog yuk. Supaya selamat nih pernikahan kita. Kalau anggota jemaat kan pergi ke pendeta ya.
Pendeta kalau nggak bisa ya saya selalu mengarahkan ayo ke psikolog. Saya cari pendeta lain dong ngobrol. Terus wah kayaknya belum dapat nih jalan keluarnya, ya ke psikolog. Jadi kalau Bapak Ibu punya persoalan jangan pernah malu untuk pergi ke yang profesional Bapak Ibu. Daripada dipendem kan. Pergi ke psikolog, lalu beberapa sesi, lalu ketemu. Kenapa kami ribut? Rupanya paradigma. Latar belakang kehidupan kami yang berbeda membuat kehidupan rumah tangga kadang menjadi sulit. Saya lahir dari keluarga yang kurang mampu, segala sesuatunya sulit. Istri saya dari keluarga yang berkecukupan, segala sesuatunya ada. Saya kalau minta sesuatu ke mama, mah mau apel dong, oke. Sabtu ya, sampai habis Sabtunya nggak datang apelnya. Istri saya bilang, Bu apel dong, iya dia langsung dapat gitu kan. Lalu itu kan jadi paradigma. Mama saya itu hamil 8 bulan masih manjat ke genteng Bapak Ibu. Benerin genteng. Itu tetangga saya cerita. Untung enggak jatuh. Kalau jatuh saya enggak ada. Enggak lahir. Jadi saya berpikir kalau perempuan itu harus tangguh. Bisa apapun. Enggak takut kecoa. Kecoa kecil istri saya teriak-teriak. Istri saya sering manggil tiba-tiba say. Saya itu artinya Saiton ya. Sayang maksudnya. Kecoa kecil badannya dia gede diinjek kan bisa. Takut. Buat saya cengeng amat gitu kan. Tapi istri saya juga menganggap saya sering kalau ke mall begitu ya. Istri saya sering lupa saya gandeng Bapak Ibu. Saya itu nggak bisa jarang sekali gandeng istri saya. Saya biasanya gandeng istri orang gitu. Enggak. Karena apa? Karena ya udah biasa begitu kan. Lalu pergi ke psikolog di situ ketahuan. Ya karena hal-hal sepele tadi. Istri saya suka nonton film Korea. Lalu dia berpikir bahwa laki-laki itu dalam paradigma dia itu seperti cowok-cowok Korea. Ini serius, saya baru tahu setelah saya ke psikolog Bapak Ibu. Iya kan? Kelihatannya sepele loh. Saya datang ke psikolog, ternyata psikolognya bilang ini ibu kebanyakan nonton film Korea. Ketika saya ketemu psikolognya, bapak kebanyakan nonton film action. Jadi kan kalau film action itu kan jagoan gitu kan, bawa senapan gitu, maka aduh kecoa aja kok. Itu yang kemudian ribut. Suatu hari istri saya, WhatsApp saya, yang tolong dong jemput. Dia ngantor di Grand Indonesia, rumah saya di Tebet. Gerimis-gerimis Bapak Ibu. Saya diminta jemput dia naik motor dari Tebet ke Grand Indonesia. Buat istri saya naik motor berdua gerimis-gerimis itu kayak Dilan dan Milea, Romeo and Juliet, Galih Ratna gitu kan. Buat saya itu pilek Bapak Ibu. Saya bilang udah ngapain sih, udahlah naik taksi, ribut kan. Tapi kemudian ketika paradigma berubah, saling memahami, oh begini sih saya, oh sejak saat itu kemana-mana saya oke deh, siap sedia deh. 86 deh pokoknya kan. Ke mall dulu istri saya gak pernah saya gandeng, sekarang saya gandeng Bapak Ibu. Soalnya kalau gak saya gandeng dia belanja kemana-mana. Itu contoh simpel. Bagaimana kita mau mempertahankan integritas kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada sesama saja kadang susahnya setengah mati. Punya anak, ya kan. Yang anak kadang sebagian besar saya sedang bergumul dengan teman-teman pemuda begitu ya. Ada banyak orang tua yang kadang Kak orang tua kayaknya gak ngerti saya Kak. Mereka minta ini, minta itu dan sebagainya. Saya selalu katakan kalau itu kebutuhan orang tuamu, kasih. Tapi kalau itu keinginan, itu masih bisa dipending. Tapi kan membedakan antara kebutuhan dan keinginan susah. Orang tua ketika gak dikasih bilang anak saya gak cinta saya Pak. Saya sudah besarkan setengah mati dan sebagainya dia gak balas budi. Saya bilang anak bukan investasi Bu. Anak itu kan gak minta dilahirkan, betul ya? Gak bisa milih. Kalau boleh milih saya pengen jadi anaknya Raffi Ahmad Bapak. Tapi kan itu hal-hal simpel dalam kehidupan kita. Kita ketemu satu bagian teks kita menarik sekali ketika konsep ini Bapak Ibu, integritas adalah bagaimana kemudian Yesus mau setia sampai akhir dengan segala kesulitannya. Bapak Ibu Saudara dan saya bicara integritas kadang kesulitan membuat kita berpikir ulang untuk berjalan bersama dengan Tuhan.
Seharusnya dalam segala aspek kehidupan kita, internal, eksternal, kita nggak hidup dengan kemunafikan. Satu kata antara perbuatan dan kata-kata itu satu. Seberapa sering, mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Seberapa sering Bapak Ibu dan saya, kita punya integritas ketika kita mengambil sebuah keputusan. Di dalam hidup kita. Apakah kemudian kita mengorbankan tawaran atau jalan pintas yang nampaknya menggiurkan demi menyelamatkan masa depan kita? Ada banyak jalan pintas yang ditawarkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kita akan melewatkan itu atau demi kepentingan sesaat kemudian kita pilih jalan pintas? Dalam dunia pekerjaan kan seperti itu, ada banyak tantangan. Kalau setiap hari Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bangun, bernafas, beraktivitas, kita diberi kesempatan menjalani hidup, maka gunakan itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam Tuhan. Setiap hari kita memilih dan integritas kita itu dipertaruhkan. Ketika Bapak Ibu yang punya usaha atau bekerja lalu kolega Bapak Ibu menyalahgunakan dana atau menyalahgunakan properti perusahaan, apakah kemudian kita akan ikut-ikutan? Ketika kita jadi pimpinan, apakah kita kemudian memprioritaskan kesejahteraan karyawan kita, kesejahteraan anak buah kita, atau itu hanya sekedar wacana dalam pidato sehari-hari? Ketika kita punya asisten rumah tangga, apakah kemudian kita mengasihi dia seperti kita mengasihi sesama manusia? Ya kan? Saya kalau tanya sesuatu nggak pernah nanya ke orang tua atau ke anak-anak. Kalau saya pergi ke anggota jemaat, yang saya tanya siapa? Asisten rumah tangganya Bapak Ibu. Ibu lagi ngapain? Kalau sehari-hari ngapain? Wah, asisten rumah tangga nggak pernah bohong Bapak Ibu. Begini Pak. Wah, serius? Iya Pak, ini begini. Bohong nggak? Enggak Pak. Wah, ketahuan kan. Saya kalau kunjungan ke rumah sakit dulu ketika mahasiswa, ketika saya memperkenalkan diri, oh saya staf rohani. Oh iya Pak, sakit ini, oh Tuhan beri anugerah buat saya dan sebagainya. Susternya ngomongnya beda. Bapak itu ngomel melulu. Bapak itu marah-marah melulu. Kenapa harus sakit dan sebagainya. Ini kan integritas Bapak Ibu. Jangan-jangan integritas kita hanya berlaku ketika ada orang-orang yang kita kenal. Kita kan jadi Kristen gak cuma di gereja. Kita jadi Kristen di seluruh kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang mungkin masih kuliah dan sebagainya. Ketika kita bicara integritas, apakah kemudian kita benar-benar jujur ketika mengerjakan tugas? Tidak jiplak, tidak membayar orang dan sebagainya. Dalam pergaulan, apakah kemudian Bapak Ibu Saudara dan saya berkata A kepada yang seorang, lalu B, C dan sebagainya untuk hal yang sama? Integritas itu berarti bicara soal kejujuran dan kesetiaan. Integritas berarti Bapak Ibu Saudara dan saya pegang komitmen dan loyalitas. Kita akan menepati janji kita. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka persoalan apapun yang kita alami, kita berusaha, berkomitmen terus untuk memegang Kristus. Orang Kristen yang punya integritas itu tetap mampu bersuka cita di dalam Tuhan, meskipun situasinya tidak baik-baik saja. Kan ada yang mengatakan segala sesuatu akan indah padahal tidak gitu kan. Iya dong. Badai pasti ya berlalu lalang dalam hidup kita Bapak Ibu. Yang ini belum selesai, yang itu datang dan sebagainya. Tapi orang Kristen yang punya integritas kita akan bersuka cita. Di tengah persoalan yang paling besar. 10 November yang lalu saya kecelakaan Bapak Ibu. Lalu saya amnesia. Jadi 10 November saya kecelakaan, padahal tanggal 17 November itu saya rencana mau tanding kickboxing. Jadi saya itu ikut turnamen kickboxing. Jadi saya latihan sampai hari ini saya masih terus latihan. 10 November saya mau mimpin retreat. Tiba-tiba sampai Tugu Tani saya kecelakaan. Jatuh motor saya, tapi saya masih bisa bangun. Saya naik motor lagi. Sampai stasiun Gambir saya lupa. Mirip sinetron itu ya. Wah, saya siapa? Tapi enggak gitu. Saya cuma sampai lalu saya bingung, ini mau kemana? Lalu saya menepi, minggir. Saya mencoba mengingat mau kemana, enggak ngerti. Lalu saya WhatsApp. Lalu saya buka WhatsApp, kebetulan yang paling atas itu adalah guru sekolah penabur yang undang saya retreat. Saya langsung WhatsApp. Saya kecelakaan, kayaknya saya amnesia nih. Saya kirim materi, lalu untung ada teman yang bareng saya, lalu dia hubungi
gereja, hubungin istri saya dan sebagainya. Saya punya memori cuma 5 menit Bapak Ibu. Jadi anak saya datang, ngobrol-ngobrol, nanti saya akan nanya istri saya, loh anak kita mana? Lah barusan 5 menit datang. Untung saya masih ingat istri saya loh. Coba kalau yang saya ingat mantan-mantan saya. Ditinggal saya kan. Istri saya harus menulis di kertas. Pak, kamu kecelakaan gini. Jadi saya setiap kali lupa saya membaca itu. Sulit sekali Bapak Ibu kemudian untuk merefleksikan Tuhan itu baik. Di mana kebaikan Tuhan ketika saya mau memimpin retreat kecelakaan? 3 bulan saya berusaha Bapak Ibu untuk mengembalikan memori saya. Ketika ngobrol saya hanya bisa 5 menit. Setelah itu hilang, ngehang. Saya tidak bisa meralat perkataan saya. Tapi satu hal, saya meyakini bahwa ada bagian yang ingin Tuhan kerjakan. Ada tantangan untuk menyalahkan Tuhan? Iya dong. Dulu saya pernah ada dalam peristiwa yang sama. Dulu saya menikah lalu ada satu pertanyaan yang bikin saya sebel dan istri saya sebel. Setelah menikah adalah pertanyaan, kapan punya anak? Saya ngobrol baik-baik dengan mama saya lewat telepon, tiba-tiba mama saya nanya, kapan punya anak? Waduh pengen dilempar tuh teleponnya Bapak Ibu, tapi mahal gitu kan. Sakit gitu rasanya, aduh ditanya mulu. Lalu 2 tahun setelah saya menikah istri saya hamil. Baru hamil 3 bulan keguguran. Banyak orang nanya, pertanyaannya adalah kok bisa? Ya Tuhan Yesus kalau tahu juga gak mau kan. Istri saya sempat udahlah gak usah ke gereja aja lah, pusing lah. Tanyain orang, aduh Tuhan baik kok begini sih. Refleksi itu kemudian menghantarkan saya ketika saya punya pengalaman kedua, saya yakini Tuhan baik kok. Saya gak mau menyalahkan Tuhan, saya tahu ada rencana Tuhan tapi apa gak ngerti. Ya sudahlah jalani saja. Nah bagian itu yang mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita punya integritas Tuhan hajar kita seperti apapun kita gak tahu. Ujungnya seperti apa, bisa baik bisa enggak. Kita gak tahu pandemi COVID ini kan meluluh lantakkan kita. Tapi mari kita tetap tegar, berdiri dan mengakui bahwa Tuhan baik, kita setia kok ikut Tuhan. Di tengah banyaknya kepalsuan dan kepuperaan di dunia, sebagai orang Kristen sebenarnya kita punya fondasi yang benar yaitu Tuhan. Dasarnya itu, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita akan bisa menjalani beragam hal dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi padankanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian integritas kita dapat jadi inspirasi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan Walter Monginsidi gitu kan? Apa hubungannya tema kita dengan Walter Monginsidi Bapak Ibu? Nah, ini menarik. Walter Monginsidi, dia mati muda demi Indonesia. Dia ditangkap ya. Lalu ketika dia di penjara dia menulis catatan-catatan di selipan Alkitab Bapak Ibu. Di selipan Alkitab. Setia hingga terakhir dalam keyakinan. Catatan itu yang jadi pesan terakhir Robert Walter Monginsidi. Rela mati ya demi Indonesia dalam usia 24 tahun. Ya kan dia menulis, saya telah relakan diri sebagai korban dengan penuh keikhlasan, memenuhi kewajiban buat masyarakat. Kini dan akan datang. Saya percaya penuh bahwa berkorban untuk tanah air mendekati pengenalan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia tulis itu di kertas, diselipin di Alkitab ketika dia di penjara, lalu kemudian dia dihukum mati. Dia juga menulis perjuanganku terlalu kurang, tapi sekarang Tuhan memanggilku. Rohku saja yang akan tetap menyertai pemuda-pemudi. Semua air mata dan darah yang telah dicurahkan akan menjadi salah satu fondasi yang kokoh untuk tanah air kita yang dicintai Indonesia. Saya bersyukur tema malam ini kemudian dikasih tokoh Walter Monginsidi. Ketika saya mengulik ini rupanya ini yang terjadi di dalam kehidupannya. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini kita jadi Walter Monginsidi yang baru di masa kini. Apapun persoalan hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, waktu Tuhan. Waktu Tuhan kapan kita gak pernah tahu. Maka kita sekuat tenaga berjalan bersama Kristus. Rahmat Allah menolong kita. Amin.
Oke, kalau misalkan tadi aku dengar renungan pada hari ini, eh, gimana ya, aku tuh kalau misalkan berdoa setiap malam, aku selalu berdoa sama Tuhan tuh kadang kita tuh jangan sampai aku mau setia sama Tuhan tuh karena ada maunya. Ya mungkin sama ya, kita kan minum obat kalau kita sakit gitu. Jangan sampai kita cari Tuhan kalau kita butuh gitu. Kalau aku berdoa itu ya kalau aku merenungkan kayak tiap hari itu eh waktu aku pokoknya pas aku diminta lah jadi MC ini terus aku merenungkan si tema kita hari ini tuh kenapa ya kita mesti sampai sesetia itu sama Tuhan? Apa karena oh kan kita kalau nggak setia kita nanti nggak dapat berkat ya Tuhan? Atau kita setia supaya ya kan nanti kita kalau setia sama Tuhan kita bisa dapat berkat atau kita bisa sehat dan semuanya. Padahal kalau kita renungkan itu kenapa kita setia karena ya Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita atas semua kebaikannya Tuhan Yesus, atas semua ya kita di sini itu bisa berdiri, bisa ibadah bersama di sini, bisa menyaksikan ibadah juga hari ini kan atas kebaikan Tuhan. Jadi semoga hari ini kita sama-sama belajar untuk bahwa kita mau setia sama Tuhan sampai akhir ya karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Selepas berdoa syafaat, saya masih punya tugas untuk membagikan kadonya Bapak Ibu. Jadi berdoalah yang kuat supaya kado itu jatuh ke tangan Bapak Ibu. Jadi kita akan berdoa tapi sebagai sesama tubuh Kristus, alangkah baiknya kalau kita juga mendoakan orang-orang yang ada di kiri kanan kita Bapak Ibu. Jadi silakan bertanya ke kiri kanan Bapak Ibu, depan belakang. Mungkin orang yang baru pertama dijumpai atau mungkin sudah lama ketemu, nggak pernah didoakan. Atau mungkin pasangannya, silakan Bapak Ibu ditanyakan dulu.
dilihat, diraba, di Terawang jangan ya. Dilihat saja apa pergumulannya dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu, nanti kan siapa tahu kan walaupun Pak Sutri kita jarang saling mendoakan bisa jadi kan, teman segala gitu kan. Ya kalau mau doa supaya dapat hadiahnya ya nggak apa-apa gitu ya. Ada 12 hadiah, betul ya 12 ya, sesuai 12 murid Yesus. Sudah ditanyakan Bapak Ibu? Ya kita berdoa ya, mari berdoa. Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur untuk hadiah terbesar dalam hidup kami, yaitu Kristus yang hadir di dunia, menebus dosa kami, melayakkan kami untuk terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih untuk hadiah terindah yang Tuhan hadirkan bagi kami. Dan hari ini kami juga dianugerahi sahabat, kerabat, teman yang juga boleh menjadi sahabat, menjadi warna bagi perjalanan hidup kami. Hari ini kami berdoa bagi mereka, teman-teman kami, pasangan kami, sahabat kami di gereja, bahkan mungkin orang yang baru pertama kali kami jumpai di gereja hari ini. Kami berdoa bagi apa yang menjadi pergumulan mereka. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Terima kasih kami boleh menjadi bagian dari perjalanan kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa bagi apa yang mereka harapkan, apa yang mereka gumulkan. Kiranya boleh terkabul seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Berikan kami kelapangan hati ketika apa yang kami harapkan belum terjadi, atau apa yang terjadi tidak seperti apa yang kami inginkan. Berikan kami hikmat untuk bisa melihat bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Apa yang kami perlukan, bukan apa yang kami inginkan. Kami berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk GKI Gading Indah. Tempat kami menjadi sarana kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal sesama lebih akrab. Berkati sehingga gerejamu boleh menjadi berkat bukan hanya bagi kami, orang-orang Kristen, tapi juga bagi sekeliling, bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Lewat tingkah laku, lewat tutur kata dan perbuatan setiap anggota, jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah, mereka boleh melihat cinta Kristus yang nyata dalam keseharian. Kami berdoa bagi para pendeta, para penatua, umat simpatisan, aktivis semua yang boleh bergotong royong, membangun tubuh Kristus di tempat ini, menghadirkan Kristus lewat perbuatan sehari-hari. Tuhan menyertai dan memberkati gerejamu di tempat ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang hari ini boleh hadir dalam ruang ini. Dalam segala pergumulan mereka masing-masing, di tengah keluarga, di tengah pasang surutnya relasi dengan pasangan, dengan orang tua, dengan rekan-rekan kerja, dengan sahabat, bahkan mungkin dengan Tuhan. Kiranya mereka menemukan jalan terbaik yang Tuhan sediakan. Tuhan pulihkan rantai ikatan cinta kasih yang mungkin mulai koyak di antara kami dan sesama. Kami yang bergumul dengan pekerjaan, kami yang bergumul dengan pasangan hidup, kami yang bergumul menanti buah hati dalam pernikahan, kami yang bergumul dengan banyak hal. Tuhan merahmati kami dengan kesabaran, sehingga kami terus berproses bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Indonesia mungkin bukan negara yang sempurna. Ada banyak luka yang mungkin sudah dihadirkan Indonesia bagi kami. Tapi karena kami mencintai Indonesia, kami tidak letih untuk berdoa bagi Indonesia. Kami ingin terus setia kepada negara kami. Ketika Tuhan meletakkan kami menjadi bagian dari Indonesia, Tuhan punya rencana agar kami boleh mengisi pembangunan di Indonesia. Menjadi orang-orang yang berintegritas, menjadi orang-orang yang taat kepada bangsa dan negara. Karena itu adalah bagian yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami berdoa bagi kesatuan bangsa Indonesia.
di tengah-tengah hangatnya isu politik, di tengah pesta demokrasi, kiranya kesatuan anak bangsa boleh tetap terjaga. Dan kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan untuk berkarya, baik di pemerintahan, baik di lembaga-lembaga, baik di ranah-ranah yang baik di pusat, daerah. Tuhan menyertai mereka sehingga dimanapun anak-anak Tuhan berkarya, mereka mampu mewarnai dengan hal-hal yang baik. Kami ingin terus setia kepada Tuhan di jalan kehidupan kami. Meskipun kami sadar ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang kadang membuat kami berpaling dari Tuhan. Maka ampuni dosa kami ini Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk setia mengikut Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami untuk terus mengarahkan pandangan kami kepada Kristus yang memberi kami kekuatan. Kristus yang sudah meneladankan kepada kami kesetiaan dan kerendahan hati. Ajarkan kami untuk terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup ini. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hadiahnya masih mau Bapak Ibu? Saya minta MC boleh berdiri, membantu melihat ya, siapa yang cepat-cepat naik ke kursi gitu. Oh enggak, cepat-cepat angkat tangan ya. Jadi ada 12 pertanyaan, 15 Bapak Ibu. Kalau 12 yang 3 buat saya nanti. Pertanyaannya adalah, pada tahun ini Indonesia merayakan HUT RI ke, ya bagus, itu contoh pemanasan. Pemanasan. Supaya adil, supaya MC kita ini bisa melihat siapa yang dapat anugerah Tuhan berupa tas, tumbler dan sebagainya. Angkat tangan dulu, jangan jawab dulu, ntar jawabannya dicontek. Mungkin yang angkat tangan itu nggak ngerti Bapak Ibu, asal pede doang. Ya. Ya oke ya, siap ya. Berdoa mulai begitu ya. Ini terkait dengan tema, terkait dengan Indonesia kan, seberapa Indonesia kita begitu ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah tema HUT RI ke-78? Yang belakang. Paling belakang, boleh berdiri. Ya bonus karena ada di sini. Boleh panitia dipersilakan manjat gitu. Ya kan, ini bonus nih. Nah hadiahnya saya nggak tahu panitia ya milih atau gimana, ini berantem sama panitianya. Saya kuis saja, kuis ya. Pilih hadiahnya boleh pilih Tante. Oke. Pertanyaan kedua. Siapakah, nah ini sejarah nih. Siapakah yang menjahit bendera pusaka? Ibu Fatmawati, betul. Kemarin di Halimun Bapak Ibu, pertanyaan ini saya tanya, anggota jemaat saya bilang Fatimah. Malu saya. Oke ya, silakan. Pertanyaan ketiga. Kapan pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan? Woi, mantap nih. Calon. Iya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah? Oh belum, iklan itu. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi? Yang belakang. Sayuti Melik, luar biasa. Selanjutnya, ini muncul di khotbah tadi. Dalam usia berapa Walter Mongisidi meninggal? Tante, belakang. Yang mana nih? Itu, yang paling belakang. Ya, ini. Boleh berdiri Ibu? Yang pakai kacamata. Ya, bukan depannya Tante yang kacamata. Ya, Tante. Berapa? Oh 24, Anda benar gitu kan. Selanjutnya,
Ini yang milih sebelah saya ya, jadi kalau salahin dia ya, jangan saya ya. Apakah tema renungan hari ini? Betul? Silakan diambil. Lanjut ya. Siapakah penulis surat Filipi? Tante yang baju hitam silakan berdiri, dijawab Tante. Paulus. Oke, betul. Lanjut ya kan. Di jalan apakah GKI Gading Indah? Tante yang baju hijau. Ya, GKI Gading Indah jalan apa ini? Saya nggak tahu ya. Ini ngaco nih. Apa, siapa yang benar? Tahu Tante? Ya, jawab apa? Bukan. Oh, bukan. Oke, lagi. Chevelin yang kedua, keranculan. Eci. Oh, betul ya. Oke. Selanjutnya. Di jalan apakah perumusan teks proklamasi dipersiapkan? Jalan? Pegangsaan 2. Pegangsaan 2, salah. Pegangsaan 2 di situ ya? Di ujung kan? Pegangsaan 57. Oh, masih belum. Yang belakang. Kenapa? Kebangsaan Timur nomor berapa? Berapa? 57, salah. Apa yang 56? Umur saya. Oh, apa Bu? Pegangsaan Timur 56, betul. Nah, lagi ya, masih ada nggak dianya nih? Oke. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sekarang menjadi gedung apa? Ya, Tante. Gedung proklamasi. Jalannya Jalan Proklamasi, iya, tapi gedungnya? Museum Bukan, kurang tepat. Gedung? Kurang tepat. Gedung Perintis Kemerdekaan, Bapak Ibu. Oke, teks Alkitab nih biar kita Kristen ya. Dalam teks, tadi Rasul Paulus menggunakan kata kenosis. Artinya apa Bapak Ibu? Om Deot. Iya. Oh, suami istri sama Ya, aja. apa jawabnya? Boleh dijawab. Apa jawabnya? Mengosongkan, iya betul, silakan. Silakan ke depan, ambil hadiahnya. Siapakah rekan sekerja Paulus di Filipi? Cici Rina. Lydia, betul. Iya. Selanjutnya, siapakah nama ibu mertua Simon Petrus? Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu. Oke, apa nama ibu kota baru Indonesia? Tante. Ya apa? IKN. IKN, ibu kota. Ya, silakan IKN. Betul. Oh, benar. Silakan Tante yang ambil hadiahnya. Selanjutnya, apakah semboyan Republik Indonesia? Ya, Om. Bineka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, silakan. Silakan diambil hadiahnya. Wih, masih banyak hadiahnya ya? Pertanyaan selanjutnya. Kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Om Deot. Berapa? 10 November. 10 November tahun 45. Oke, betul.
Masih berapa lagi? 6, oke. Ini terkait Alkitab. Siapakah murid Yesus yang berjalan di atas air? Petrus, iya betul. Betul kan ya, Petrus berjalan ya walaupun setelah itu tenggelam ya. Oke. Siapa nama? Oh. Wah, ini nggak ridho ini. Saya fokus deh ke ini deh. Lanjut ya. Empat lagi ya. Oke. Berapa? 3 lagi ya. 2, 3. Siapa nama calon pendeta GKI Gading Indah? Ana siapa? Nah. Iya. Kasihan ya. Oke, kita obrol. Anda silakan. Ya. Ada Nuraini. Betul ya? Benar. Oke. Habis? Udah habis ya? Oh, ini bukan hadiah. Oh, udah terakhir ya? Udah. Terakhir ya ini. Oke. Ini hadiah door prize. Bendera merah putih. Sudah ya, selesai. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk semangat merah putihnya. Ibu yang baju. Sekali lagi hadiahnya, tinggal 1 ya? Iya. Itu tante yang Kita turunin tiangnya aja gimana? Ya oke. Oke, jadi tadi selama kita tuh menyanyikan lagu Selidiki Aku yang setelah Firman, itu tuh aku sepanjang lagu tuh, itu tuh aku merinding banget. Karena aku mau sharing dikit, 2 hari lalu berarti hari Selasa. Hari Selasa itu tuh aku baru mengalami suatu insiden. Jadi tuh aku benar-benar hari itu memang secara pribadi mood tuh lagi nggak bagus, dari pagi tuh udah nggak bagus karena kerjaannya lagi banyak banget. Terus ya pokoknya moodnya lagi nggak bagus lah gitu. Jadi memang sepanjang hari tuh nggak ada bersyukur ya gitu, banyak ngeluhnya lah. Nah terus tibalah malam, jadi kan aku pulang kerja itu kan aku biasa olahraga di tempat gym di Mall Kelapa Gading tuh. Nah biasanya aku tuh kalau kelar gym itu tuh aku langsung naik Grab dari depan Lapiasa itu yang LRT. Cuma karena hari itu tuh aku tiba-tiba aduh pengen ke mall, pengen lihat barang gitu, pengen lihat kan. Jalanlah aku ke dalam mall, jadinya aku pulang tuh lewat Haris. Jadi kan rumah aku tuh di Gading Residence, deket Gading Residence itulah. Jadi biasanya kan kalau ada Haris harusnya lebih deket gitu buat pulang kan. Kan udah capek juga, jadi pas aku udah booking lah tuh si Grab, aku udah booking Grab di aplikasi, aku tuh langsung chat si bapaknya itu, Pak saya pakai baju abu-abu ya, karena waktu lagi pakai crew neck abu-abu kan, Pak pakai baju abu-abu. Pokoknya aku tuh hari itu kayak emang lagi capek jadi pengen cepet-cepet pulang. Biasanya kan aku cuma nunggu di mall sampai dia nyampe aku baru ke depan. Tapi karena lagi capek, ya udah aku nunggu depan lah. Aku nunggu di depan mall, terus di depan Haris itu. Terus pas aku lihat di aplikasi tuh motornya udah nyampe. Karena motornya udah nyampe, terus tiba-tiba motor tuh nyampe depan aku tuh warna beat putih. Dan aku nggak cek ke platnya, aku langsung nanya nama aku. Atas nama Adele ya gitu. Ya dia iya aja dong. Iya aja. Naiklah nih aku ke motor itu.
nggak ada curiga karena bener-bener pas aku habis naik si bapak Grabnya itu tuh langsung ngajak ngobrol. Ini hotel ya kak gitu kan. Karena aku anaknya anak sering naik ojek online dan emang sering aku jawabin aja gitu kan. Aku jawabin, oh enggak pak ini hotel tapi ada mallnya kok pak gitu. Apakah, oh bapaknya bukan orang Kelapa Gading, iya bukan gitu. Itu aku bener-bener gak ngeh, jadi dari Haris itu kan biasanya kalau ke rumah aku tuh harus putar balik gitu. Putar balik supaya dia bisa lewat Gading Pluit ke rumah aku kan. Dia belok kiri ke arah depan mall. Jadi aku pikir memang dia mau lewat depan lah itu, udah gak kepikiran itu bener-bener udah terserah dia mau lewat mana yang penting pulang gitu kan. Sampailah di bundaran, harusnya belok kiri dong dia. Nah ini belok kanan, pas dia belok kanan aku tuh baru curiga, kok belok kanan? Aku sempat gak curiga salah motor, bahkan aku pikir tuh aku yang salah booking titik antarnya. Karena kan aku biasanya naik busway itu ke halte busway Bermis atau Pulau Mas. Ya aku pikir apa aku capek, aku halu jadi bookingnya salah gitu kan titiknya. Aku sempat handphone aku, pak kayaknya salah deh pak gitu kan. Oh enggak ini mau lewat sana, dia sempat ngomong kayak gitu di bundaran tuh. Pas aku lihat handphone aku di aplikasi aku itu ternyata Grab aku tuh masih depan Haris. Nah, terus aku sempat ngomong sama si bapaknya ini, Pak, kayaknya salah deh Pak, Bapak salah bawa deh. Enggak kok, bener kok. Adel kan, Adel dia ngomong gitu kan. Enggak Pak, ini Grab saya di aplikasi masih depan Haris kok Pak. Enggak kok, ini benar gitu. Dia masih menjalankan motornya sampai ke belakang Goro yang orang-orang pada jual tanaman. Itu malam hari jam 9 lewat, hampir setengah 10 lah kira-kira. Jadi kan dia dari bundaran dia belok kiri tuh ke arah Goro, ke arah tukang taman, dia putar balik. Jadi dia berhenti pas di depan tukang tanaman yang udah gak ada orang itulah, yang udah pada gelap gulita di situ kan. Dia langsung ngomong, Mbak turun deh Mbak, kayaknya saya salah bawa deh. Dia bilang gitu. Terus aku tuh sempat kepikiran, wah ini sepi nih. Kalau sampai aku udah apain di sini udah bahaya nih, karena sepi kan itu paling cuma mobil motor lewat, gak ada orang di situ. Belakang Goro situ. Terus pas aku turun lah gitu di trotoar gitu. Dia berkali-kali untuk ngomong gini, coba deh Mbak langsung chat Grabnya itu suruh cancel. Karena saya nggak bisa kemana-mana nih, saya udah disuspend. Dia kasih lihat aplikasi Grab ya, dia buka aplikasi Grab itu, cuma kan karena udah malam saya juga udah nggak ngerti tuh isi aplikasinya apa kan. Tapi kelihatan Grab gitu. Ini saya udah mulai suspend nih, saya nggak bisa balik gitu kan. Nggak bisa kemana-mana, coba deh disuruh dia cancel dulu, biasanya nggak disuspend. Terus aku bingung kan, apa hubungannya gitu kan. Terus aku telepon, jadi aku nggak mau chat, dia suruh aku chat, aku nggak mau. Jadi aku telepon lah si Grab aku yang benar itu kan. Pak maaf pak, saya tadi salah naik motor. Si Grab ini yang telepon aku itu dia kekeh. Oh iya kak, kakak balik aja kak, sekarang saya mau tahu kenapa dia salah bawa. Kata Grab aku yang telepon ini yang benar nih. Aku bingung kok gini ya. Iya pokoknya kakak balik aja ya kak, kakak langsung balik langsung. Saya mau tahu kenapa dia salah bawa. Terus pas aku matiin teleponnya, si Grab aku ini tuh langsung on the way. Jadi posisinya aku gak bisa cancel juga dong. Mau cancel juga gak bisa nih karena udah on the way gitu kan. Jadi posisi Grab yang salah ini dia ngomong aku suruh chat. Yang di mall juga gak mau cancel. Dia kakak selalu ngomong, kak cancel aja kak, saya udah disuspend nih. Kakak suruh chat dia, suruh cancel, saya udah suspend soalnya. Jadinya dia kayak sengaja ngajak ngomong mulu lah gitu. Pas aku lagi chatan sama si abang Grabnya aku ini, kan megang handphone tuh, megang handphone gini kan. Aku lagi chatan kayak gini nih, Pak aku bahkan sempat berdosa, aku bohong. Aku bilang aku udah nyampe rumah. Karena maksudnya, yaudah deh terserah deh, nih masa aku mikirnya mereka mau berantem, itu urusan mereka, yang penting aku mau pulang dulu nih udah malam gitu kan. Aku chat, Pak ini saya nggak bisa cancel, Bapak bisa tolong cancel nggak? Enggak, saya nggak bisa cancel juga. Pokoknya kakak balik aja ke sini. Kekeh lah sih Grab yang aku ini suruh aku balik gitu kan. Nggak lama, Grab yang aku ini narik tangan aku. Ini aku lagi main handphone posisinya, ditarik tangan aku. Duk gitu kan. Aku tuh refleksnya langsung narik balik dong. Bukannya nggak mau ngasih handphone, cuma ya refleks aku ya langsung narik balik gitu kan. Itu pas aku narik balik, itu aku teriak gak tau kencengnya udah kayak apa. Kenceng banget, baru teriak kenceng banget. Jadi dia abis narik, dia langsung pergi. Aku tuh dia sempat diem bentar di situ, tapi mungkin gara-gara aku teriak, dia langsung balik. Itu benar-benar itu malam-malam aku di situ sendirian,
mobil lewat udah lewat aja kan juga nggak peduli ya, ada orang kan juga mungkin mereka nggak lihat kan. Itu aku udah nggak tahu mau ngapain, udah gemeteran, udah lemas. Akhirnya kayak cuma bisa, aduh Tuhan Yesus gitu ngomong, ada kekuatan aku jalan ke depan dikit gitu, bingung kan mau ke, itu kan pasti deket tanaman, aku tuh bingung mau ke arah yang si Bella Tera atau ke arah baliknya gitu kan, udah gak bisa mikir juga malam-malam. Udah bener lemas banget, udah lemas aku jalan bentar, itu kebetulan tuh ada rumah, kayaknya rumah yang orang jual tanaman gitu sih, jadi rumahnya kecil gubuk gitu. Aku lihat di situ dalamnya ada orang, ada bapak-bapak gitu. Depan rumah itu terang gitu loh. Itu aku udah coba bisa nangis di situ, udah nggak tahu mau ngapain kan. Nelfon cici aku di rumah nggak diangkat karena itu kan udah malam, jadi kan dia pas lagi nidurin anaknya kan di rumah. Terus aku kalau misalkan aku tuh bisa cek dong, kan Grab aku masih on the way. Jadi aku bisa cek dong titik Grab aku tuh di mana gitu kan. Aku lihat aku cuma bisa nelfon si Grab itu. Terus aku inget banget pas aku telepon tuh ucapan pertama, "Pak, saya mau dijambret, Pak." Coba bisa ngomong kayak gitu. Tuh kan, saya udah curiga tuh dengan segala itu. Ya udah ya, kamu di mana? Bapak jemput sekarang ya, Bapak jemput. Kamu di mana? Tenang aja, sebutin nanti Bapak jemput sekarang. Coba bisa bilang, belakang Goro Pak, di mananya? Ya itu kan tukang tanaman ujung-ujung ya, saya bingung juga mau jelasinnya. Pokoknya ada rumah cat biru Pak, gitu kan udah nangis-nangis. Barulah si bapak yang di dalam rumah itu keluar. Kenapa dek, gitu kan. Ya mau dijambret Pak. Udah nangis-nangis itu udah lemas, udah nangis, udah mau gak tahu mau ngapain. Akhirnya ditungguin sama bapak yang punya rumah itu sampai si Grab aku datang. Grab datang, terus udah akhirnya aku diantarin pulang sama si Grab bapak itu. Terus aku mikir ya, kayak pas sampai rumah tuh aku, waktu itu pas nyampe rumah tuh kebetulan lagi chattingan sama Rena, adalah Rena anak pemuda juga teman aku. Jadi aku cuma pas nelfon tuh baru coba ya kalau misalkan tadi aku lagi narik handphone, terus ternyata dia bawa senjata. Atau gak usah bawa senjata deh, dia bawa aku ke tempat yang ada teman-temannya deh. Itu udah gak tahu deh, udah bakal lebih bahaya kan. Terus aku mikir gitu, maksudnya aku padahal seharian, maksudnya malam pas aku ngerenung tuh, aku renungannya aku seharian gak ada yang ingat Tuhan ya gitu. Ngeluh kayak kerjaan banyak nih. Lu kapan ya kelar ya kerjaan ya. Terus tiba-tiba aku pas lagi scrolling Instagram, aku lupa screenshotin, cuma isinya begini. Pakai bahasa Inggris, cuma intinya isinya begini. Kadang tuh kalau kita ngerasa kita tuh jauh dari Tuhan, yang ngejauh tuh ternyata tuh kita. Tuhan itu tuh gak bergerak. Jadi ibaratnya ya Tuhan tetap di situ, yang menjauh dari Tuhan tuh kita, bukan Tuhannya. Tuhan tuh tetap ada di situ ngeliatin kita, menyertai kita, bimbing kita. Tapi kalau kita ngerasa Tuhan tuh gak ada tuh sebenarnya kita yang menjauh, bukan dia yang menjauh dari kita. Jadi semoga kalau misalkan kita lagi di saat-saat yang susah, di saat-saat kok Tuhan tuh kok jahat sama kita ya, kok Tuhan kayaknya gak ada ya buat kita ya. Itu bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Hari kita nyanyikan Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh.
Saudara, lanjutkan ibadah kita di tempat kita masing-masing berada dan teruslah hidup dalam kesetiaan dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya selalu ada perjumpaan yang membangun dan menghiburkan yang terjadi di dalam hidupmu. Kiranya hari-harimu dilalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun tantangan dan pergumulan terus membayang-bayangi. Kiranya kedamaian dan cinta kasih ada di dalam dirimu, engkau serta seisi rumahmu. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan merengkuhmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, Oke, dari Pak Ika atau tim MPS ada pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih untuk Pak Pendeta Norman Sasono untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Juga malam ini terima kasih untuk tim dari Komisi Pemuda. Terima kasih ya. Next tahun depan lagi. Kemudian terima kasih juga untuk Bu Tria yang menyiapkan makanan tadi yang kita santap sama-sama. Juga untuk Bu Naning dan Bu Eka yang sudah menyiapkan kado-kado tadi ya. Lucu-lucu ya kado-kadonya. Oke, untuk bulan depan MPS kita hari Kamis. Hari Kamis seperti biasa 21 September. Ya, setengah 8 malam nanti kita akan meneladani seorang pekabar Injil dari Cina yang juga pernah ke Indonesia. Namanya John Sung. Ya. Kita akan belajar dari John Sung tentang melawan hikmat dunia dan mengalahkannya. Nah, kali bulan depan ini nanti akan diiringi oleh Kulintang Serafim. Ya, jadi spesial beda dengan hari ini. Jangan lupa dicatat tanggalnya 21 September. Oke. Ya, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati, sampai ketemu bulan depan di MPS. Selamat malam.